Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi kami mengenai kepemimpinan kepala sekolah, kepemimpinan kepala madrasah, dan direktur pesantren. Baiklah, saya Husnul Dayati, NIM 0303192042, nomor absen 02, ingin menjelaskan mengenai kepemimpinan kepala madrasah. Nah, sebelum saya menjelaskan kepemimpinan kepala madrasah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut bahasa, istilah kepemimpinan itu dalam bahasa Inggris disebut leadership. Menurut Rahman, sebutan untuk kepemimpinan dalam Islam yaitu khalifah, imam, dan wali. Ditambahkan oleh Hamzah Yakub bahwa di samping khalifah, imam, dan wali, sebutan untuk pemimpin atau kepemimpinan dalam prakteknya juga dikenal dengan amir dan sultan, yang artinya menunjukkan pemimpin negara. Syagian berpendapat bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar rela, mampu, dan dapat mengikuti keinginan manajemen demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Menurut Oteng Sutisna, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan perubahan yang paling efektif dalam perilaku kelompok. Bagi yang lain, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok ke arah tujuan dan pencapaian tujuan. Nah, pengertian kepemimpinan madrasah. Adapun pengertian kepemimpinan madrasah menurut Syafaruddin adalah proses mempengaruhi semua personil yang mendukung pelaksanaan aktivitas belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di madrasah. Peran kepemimpinan lembaga pendidikan dilaksanakan oleh rektor, direktur, kepala madrasah, dan pimpinan pesantren. Demikian, kepemimpinan kepala madrasah yang dimaksud dalam makalah ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan kepala madrasah sebagai pimpinan di madrasah untuk mempengaruhi dan mendorong para guru dan staf lainnya di sekolah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, sehingga tercapai tujuan madrasah dengan efektif dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Enda Cahyaningtyas, NIM 0303192048. Saya akan menyambung materi selanjutnya, yaitu tanpa kemampuan-kemampuan utama seperti pemimpin yang baik, kinerja yang baik, komunikasi yang baik, kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam proses kegiatan belajar mengajar, kepala sekolah madrasah akan sulit dalam mensosialisasikan ide, usulan, saran, atau pikiran-pikiran lainnya yang dimiliki kepada guru dan karyawan. Kepala madrasah yang berhasil adalah mereka yang memahami keberadaan madrasah sebagai organisasi kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peran kepala madrasah sebagai seorang yang memberi tanggung jawab pemimpin madrasah. Sebagai pemimpin kepala madrasah memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Membantu para guru dalam memahami, memilih, dan merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapai, menggerakkan para guru, karyawan, siswa, dan anggota masyarakat untuk mensukseskan program-program pendidikan di madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Zakia Ulfa, NIM 0303192058. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang kepemimpinan kepala sekolah. Dalam sebuah lembaga atau organisasi formal, baik besar maupun kecil, dapat dijumpai adanya seorang pemimpin tanpa terkecuali, termasuk pada lembaga pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, khususnya sekolah dasar atau menengah, orang yang memimpin atau menjadi pemimpin disebut sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah adalah
seorang fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antar guru yang memberikan pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran. Menurut Mulyono, bahwa kemajuan sekolah akan lebih penting bila orang memberikan atensinya pada kiprah kepala sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya itu ada pentingnya kepemimpinan kepala sekolah. Untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam instansi pendidikan, maka perlu diketahui tugas-tugas atau fungsi lain dari kepala sekolah dalam memimpin instansi pendidikan. Fungsi-fungsi lain ini jika berjalan secara maksimal, maka akan terciptanya lingkungan instansi pendidikan yang kondusif baik bagi pendidik maupun peserta didik. Fungsi ini antara lain mencakup A. Kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Sebagai edukator, kepala sekolah harus senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dilakukan oleh para guru. Dalam hal ini, faktor pengalaman akan mempengaruhi profesionalisme kepala sekolah, terutama dalam mendukung terbentuknya pemahaman tenaga kependidikan terhadap pelaksanaan tugasnya. C. Kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumentan seluruh program sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi pendidikan, administrasi personalia, sarana dan prasarana, serta mengelola administrasi kearsipan dan mengelola administrasi keuangan. D. Kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dalam kemampuan menyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan serta memanfaatkan hasilnya. Kepala sekolah sebagai supervisor harus memperhatikan prinsip-prinsip yang pertama, hubungan konsultasi kolegial dan bukan hierarkis. B. Dilaksanakan secara demokratis. Yang C. Berpusat pada tenaga kependidikan. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Miranda, yaitu indikator kepemimpinan kepala sekolah efektif. Indikator kepala sekolah efektif secara umum juga dapat diamati dari 3 hal pokok, yaitu komitmen terhadap visi sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menjadikan visi sekolah sebagai pedoman dalam mengelola dan memimpin sekolah, serta senantiasa memfokuskan kegiatan pembelajaran dan kinerja guru di kelas. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi orang lain atau anggota untuk mau bekerja sama agar mau melakukan tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuan bersama. Namun jika kita lihat kepemimpinan pada pondok pesantren, tentu saja prinsip-prinsip yang dikandungnya sama, tetapi ada keunikan tersendiri. Seperti dikemukakan oleh Arvin pada tahun 1993, keberadaan seorang kiai sebagai pemimpin di pesantren ditinjau dari tugas dan fungsinya, dapat dipandang sebagai fenomena kepemimpinan yang unik. Kiai sebagai pimpinan lembaga pendidikan Islam tidak sekedar bertugas menyusun kurikulum pendidikan agama Islam,